Dan saat ini saya masih bersama dengan Direktur PT Indojet Sarana Aviasi, Bapak Stefanus Gandhi. Pak Stefanus, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja mudik ini kan sudah menjadi tradisi ya Pak bagi masyarakat di Indonesia. Untuk charter pesawat jet nih Pak, ini peningkatannya bisa berapa persen sih? Kalau untuk ke momen liburan biasanya ada peningkatan yang cukup signifikan, bahkan bisa sampai 25% ya. 25%. 25%. Oke. Tapi itu pun mendekati hari H biasanya. Karena pilihan private jet ini selalu terbuka dan biasanya itu orang menentukan perjalanan last minute ya rata-rata. Jadi ada peningkatan biasanya di musim-musim lebaran seperti itu. Biasanya beberapa hari atau mungkin hamin berapa sebelum lebaran nih Pak? Kalau umumnya kan mungkin orang melakukan pemesanan sekitar 2 minggu sebelumnya, Iya, tapi untuk pesawat banyak komersil. Kalau sama pesawat private jet juga sama. Jadi ada 2 minggu, tapi banyak juga yang melakukan pemesanan itu pada menit-menit terakhir. Misalnya 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah ada pemesanan. Bahkan di hari yang sama juga banyak juga kejadian seperti itu. Oke, ini kan menjadi tahun pertama ya Pak, akhirnya PPKM resmi dicabut oleh pemerintah. Ada perbedaan nggak sih Pak peningkatan permintaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika PPKM itu masih berlaku? Sebetulnya sama saja sih ya. Jadi baik yang PPKM-nya kemarin maupun sekarang kita melihat animonya sama saja. Bahkan memang kecenderungan waktu kemarin-kemarin itu cukup tinggi rate ya. Jadi frekuensi orang bepergian dengan private jet itu cukup tinggi. Sekarang kita melihat ke depan ini prospek untuk perjalanan dengan private jet pertumbuhannya cukup baik, tidak turun tapi mungkin agak sedikit landai ya karena banyak juga alternatif menggunakan komersial. Tapi setidaknya di Indonesia saat ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan layanan private jet. Termasuk ada kelompok baru yang memang ingin mencoba melakukan perjalanan private jet. Ada pasar khusus gitu ya Pak, pasar-pasar baru gitu ya, customer baru yang ingin merasakan sensasi naik pesawat jet. Ada, jadi kita melihat sekitar 50% dari penerbang atau pencharter ini setengahnya adalah kelompok masyarakat yang baru melakukan perjalanan dengan private jet. Sedangkan setengahnya biasanya penumpang repeater atau ulangan yang sudah melakukan perjalanan dengan kami sebelumnya. Oke, Begitu. nah kalau di masa masuki lebaran nih Pak, rute-rute favorit nih destinasinya kemana aja sih Pak? Kalau rute-rute favorit itu pertama Bali pasti ya untuk tujuan liburan, kemudian ada Labuan Bajo, lalu kemudian ada Sumba. Ini kita bicara untuk vacation trip dulu ya, untuk kebutuhan liburan. Sedangkan untuk mudiknya biasanya itu ke kota-kota besar, ada Medan, ada Surabaya, dan kota-kota lain di Sumatera dan Kalimantan. Oke, dalam satu hari ini berapa kali sih Pak penerbangan ataupun jumlah penerbangan? Kalau di hari Lebaran atau mendekati hari Lebaran, biasanya itu sehari itu berapa kali, pagi sampai sore. Tapi kan di layanan private jet ada batasan jam terbang. Jadi misalnya satu hari kru itu hanya boleh kerja dia kurang lebih 8 jam. Jadi dari sini kita juga tidak bisa membuat schedule yang berlebihan dari jam tugasnya kru itu. Nah, sebagai gambaran nih bagi Sobat Cuan nih Pak, kalau misalkan jumlah penerbangan dalam sehari ketika mendekati Lebaran tuh berapa banyak dalam sehari? Mungkin Kalau dua. biasanya berapa banyak? Kalau biasanya kan ya mungkin 1 kali, 2 kali gitu sehari oke. Tapi kalau Lebaran bisa cover up to 3 ya, 3 penerbangan. Tergantung rute. Kalau jaraknya agak pendek mungkin bisa 3 sampai 4 kali. Tapi kalau udah panjang sekali itu mungkin 1 sampai 2 kali saja. Oke, untuk destinasi luar negeri ketika masa-masa memasuki Lebaran ini juga banyak nggak sih Pak? Kalau luar negeri itu biasanya ada Singapura, kemudian ada Thailand, dan juga ada beberapa negara di Asia Tenggara lainnya ya. Termasuk juga ada beberapa yang liburan ke Australia misalnya dan juga ke Eropa. Oke, kalau untuk mudik sendiri ini biasanya masyarakat tuh pemesanannya tadi kan Anda mengatakan biasanya H-7 ataupun H-2 minggu. Ini biasanya yang unik-unik nih seperti apa sih Pak? Orang-orang biasanya menggunakan yang charter pesawat jet ini? Biasanya dadakan, misalnya besok pagi nih mau puncak hari raya Lebaran ini, malam-malamnya dia minta tolong dong, saya mau jalan besok pagi tuh mau sholat Id misalnya. Nah ini juga yang sering kita akomodir di last minute. Jadi sebetulnya di range 6 jam sebelum terbang itu bisa juga melakukan pemesanan selama pesawatnya masih tersedia. Oke, jadi memang mengikuti ketersediaan dan juga tadi balik lagi tergantung dari ketersediaan bandara tujuan juga ya Pak ya? Ya, jadi operasional bandara tujuan itu menjadi acuan jam berapa buka, jam berapa tutup. Kemudian juga ketersediaan slot dari kami juga, jam berapa bisanya, seperti itu. Oke, kalau berkaca pada pandemi-pandemi sebelumnya nih Pak, ketika masa mudik Lebaran, itu ada perbedaan nggak sih Pak dibandingkan tahun ini?
Kami melihat sepertinya tahun ini kan larangannya sudah mulai berkurang ya, artinya ada restriction yang cukup ketat sebelumnya, tapi tahun ini sudah agak-agak leluasa. Memang sebagiannya sudah mulai beralih ke komersial, tapi kami melihat pasar private jet ini terus tumbuh dan kelihatannya stabil saja sampai sekarang. Jadi kita juga tidak ada lihat situasi bahwa private jet mulai meredup misalnya, tapi sekarang ini karena marketnya terus tumbuh, jadi kita cukup optimis saja. Oke, justru ketika masa PPKM dicabut, orang-orang justru semakin banyak nih Pak yang charter pesawat jet ketika Iya bertambah ya. Lebaran Oke, gitu ya. bertambah. Sebetulnya memang waktu PPKM itu tingkat penggunaan private jet itu cukup tinggi. Tapi sekarang mungkin angkanya ada peningkatan tidak banyak, tapi cenderung stabil ya. Untuk turun saya kira tidak. Gambarannya seperti apa sih Pak? Jadi misalnya kalau PPM kemarin itu kan misalnya seminggu tuh bisa 3-4 kali terbang atau 5 kali terbang misalnya. Di musim setelah PPKM ini juga kurang lebih terbang dengan volume yang sama lah. Oke, memang ternyata cukup bervariasi ya Pak. Variasi ya. Oke, terus kemudian masa Lebaran kayak gini Pak, ada nggak sih Pak tradisi-tradisi unik ataupun mungkin hal-hal yang unik nih Pak ketika masyarakat charter pesawat jet gitu Pak? Tadi kan Anda juga mengatakan bahwa ternyata 50% nih masih banyak ternyata kelompok baru nih yang charter pesawat jet. Biasanya gini ya, sensasi orang baru merasakan pertama kali naik jet, ya kita juga most welcome sekali. Pertama, orang belum tahu seperti apa layanan dalam cabinnya sendiri, jadi tugasnya pramugari menjelaskan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan layanan makanan dan seterusnya. Tapi tentu hal yang menjadi semangat kami juga bahwa ketika orang masuk itu ya foto-foto untuk feed medsos kali ya, itu sudah menjadi hal lumrah. Itu untuk kelompok-kelompok baru ya, tapi kalau yang sudah terbiasa sepertinya biasa saja, masuk, duduk dan selesai. Oke, lalu Pak kalau misalkan kita lihat di musim Ramadan kali ini Pak, sebenarnya cukup berbeda nggak sih Pak dibandingkan dengan season-season lainnya begitu, mungkin Natal ataupun tahun baru? Untuk Ada yang perbedaan dari segi peningkatan penumpang? sebetulnya kalau antara Ramadan misalnya untuk masuk Lebaran ya, kemudian masuk di penghujung tahun, rata-rata hektiknya sama ya. Jadi memang ada peningkatan khusus pada periode tertentu. Dan rata-rata peningkatan 20% itu tadi ya Pak? Iya 20 atau 25 ya, karena orang mencari alternatif last minute itu. Oke, jadi memang itu kelebihan ya Pak kalau charter Betul. pesawat jet. Nah, yang pasti orang-orang pasti penasaran berapa sih untuk tarifnya untuk merasakan sensasi mudik ala Sultan ini Pak. Tapi dijawabnya usai jeda ya Pak ya. Jangan kemana-mana Sobat Cuan, karena Investam Allocation masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.